Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak solih dan solihah? Semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dan tetap semangat melakukan kebaikan dan belajar dari rumah. Kesempatan hari ini Ustazah akan menyampaikan materi ilmu pengetahuan sosial ya, karakteristik geografis dan kehidupan negara-negara di ASEAN ya. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita buka dengan bacaan basmalah dan doa mau belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya. Semoga dengan bacaan ini tadi menambah semangat anak-anak untuk belajar ya. Jangan lupa nanti untuk materinya silahkan kalian tulis di buku catatan kalian ya. Nanti juga ada tugasnya seperti itu. Tugasnya nanti juga silahkan dikerjakan di buku ya. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah ya, setelah membaca teks tentang ASEAN dan kehidupan sosial budayanya, siswa mampu menyebutkan kehidupan sosial budaya dari dua negara ASEAN terkait dengan kondisi geografisnya dengan benar. Ya, Islamic character building yang akan kita ambil dari pembelajaran kita adalah ya dari Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian kami jadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Ya, jadi dari apa yang kita pelajari nanti ya tentang ASEAN, itu kan ASEAN kan banyak ya negara-negaranya ya, termasuk Indonesia. Nah, dengan adanya kelompok ASEAN itu ya, ternyata Allah itu menciptakan manusia itu supaya apa? Menjadikan kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku ya. ASEAN itu kan banyak bangsa ya, dan bersuku-suku supaya apa? Kita saling kenal mengenal. Ternyata di Al-Quran ada ya perintahnya seperti itu. Nah, kalau kita lihat ya, ini ya kita lihat ya, ini adalah sebuah peta Asia Tenggara ya. Negara-negara di Asia Tenggara umumnya itu memiliki kondisi geografis yang sama ya. Kondisi geografis itu kondisi berdasarkan letaknya ya, jadi yang hampir sama ya. Nanti kondisi geografisnya seperti apa kita bisa pelajari setelah ini ya. Akan tetapi kesamaan geografis itu tidak menjamin kehidupan dan sosial budaya pun sama ya. Jadi nanti kehidupan sosial budayanya itu akan ada perbedaan ya, meskipun ada kesamaan sedikit ya, tapi ada juga perbedaannya ya, seperti itu ya. Tadi di depan sudah dijelaskan ya, itu tadi contoh peta ASEAN. Nah, ini yang kelihatan ya, peta Asia Tenggara ya. Ada beberapa negara ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. ASEAN itu ada 10 negara-negara ASEAN itu. Ada 11 sebenarnya di Asia Tenggara itu, hanya yang satu Timur Leste itu tidak masuk dalam kawasan negara ASEAN ya. Tuh, jadi termasuk ada Indonesia, ada Malaysia, ada Brunei Darussalam, ada Filipina, Vietnam, ada Laos, ada Singapura, ada Kamboja, ada Thailand, dan ada Myanmar ya. Nanti silahkan anak-anak catat ya, biar tidak lupa ya. Boleh digambar juga untuk petanya ya. Jadi ASEAN ya, ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara ya. Jadi sebuah organisasi yang anggota-anggotanya itu berada di kawasan Asia Tenggara, di wilayah Asia Tenggara. Negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya.
kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, serta menjaga keamanan kawasan menjadi dasar pertimbangan para tokoh-tokoh dunia pendiri ASEAN. Ya, jadi dalam satu kawasan yang memiliki letak geografis yang sama, ya, dan perekonomiannya pun juga hampir sama, ya, dan tujuannya apa? Untuk menjaga keamanan kawasan, untuk memajukan pertumbuhan ekonomi. Nah, seperti itu ya. Jadi ASEAN itu seperti itu ya. Nah, ini kita masuk ke karakteristik geografis negara ASEAN ya. Jadi karakteristik itu ciri ya, boleh jadi kesamaan geografis negara ASEAN itu sama ya. Jadi karakteristik geografis, ciri-cirinya geografis negara ASEAN itu memiliki kesamaan ya. Rata-rata tadi negara ASEAN sudah dijelaskan di atas ya, ada 10 negara ASEAN seperti itu. Yang pertama, memiliki wilayah dataran rendah yang sangat luas. Yang kedua, memiliki banyak sungai. Yang ketiga, memiliki iklim tropis ya. Yang keempat, memiliki banyak gunung api karena di jalur pegunungan Sirkum Pasifik. Ya, itu ya. Jadi karakteristik geografis negara ASEAN ya hampir sama, semuanya itu memiliki kesamaan geografisnya pada nomor 1, 2, 3 dan ya. Yang ini ada contoh ya. Kalau tadi kesamaan geografis, kalau ini kehidupan sosial masyarakat di negara ASEAN ya. Sebenarnya ASEAN itu ada 10, tapi Ustazah ini hanya ambil 2 negara saja ya, ada Brunei nanti sama ada Singapura ya. Ustazah bacakan dulu ya untuk yang negara Brunei ya. Ini ada sedikit untuk bacaannya ya, nanti anak-anak bisa cari untuk referensi bacaan sendiri, lebih banyak lebih bagus ya. Kampung Air adalah desa terapung di Brunei Darussalam. Tahun 1400, Kampung Air sempat menjadi pusat pemerintahan. Saat ini banyak penduduknya yang memiliki perahu pribadi dan disimpan di rumah apung mereka. Budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam ya. Jadi rata-rata sebagian besar agama mayoritas Brunei itu adalah agama Islam ya. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu, suku bangsanya suku bangsa Melayu. Kata Brunei berasal dari kata nah baru yang diucapkan oleh awak Alak Betatar, penemu negara ini ya. Kota Darussalam berarti tempat yang damai atau rumah keamanan ya. Jadi ada istilahnya kenapa dinamakan Brunei, itu ternyata artinya adalah tempat yang damai atau rumah keamanan. Dalam percakapan, menunjuk dengan jari telunjuk dianggap kasar. Nah, ini bisa jadi masuk ke tradisi ya. Dalam percakapan ketika menunjuk dengan jari telunjuk itu dianggap sebagai kasar ya oleh orang-orang sana. Nah, secara tradisional orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Nah, ini juga masuk di tradisi. Bahkan Islam juga tidak membolehkan ya, ketika laki-laki dan perempuan yang bukan mahram itu bersalaman, itu juga tidak diperbolehkan. Jadi Brunei itu karena mayoritas agamanya agama Islam, jadi tradisi-tradisi yang sesuai dengan Islam itu juga dijaga benar-benar. Nah, melepaskan sepatu adalah kebiasaan umum orang Brunei sebelum memasuki rumah orang lain. Nah, ini juga jadi kebiasaan atau tradisi itu ya. Itu untuk kehidupan sosial budayanya Brunei Darussalam. Yang selanjutnya adalah Singapura ya. Singapura memiliki lambang negara yaitu Merlion ya, patung singa ya, kayak Merlion itu namanya ya. Merlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan ya. Kalian sudah sering lihat ya di televisi mungkin, atau di surat kabar, atau mungkin di media sosial, atau bahkan mungkin ada yang sudah ke Singapura ya. Nah, bisa juga lihat seperti itu ya. Menurut mitos, Singapura dahulunya adalah kampung ikan. Nah, ini legenda Singapura dulu ya, adalah kampung ikan. Kampung ini bernama Temasek yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya lautan. Singapura berasal dari kata Sanskerta
yang berarti kota singa. Penduduk Singapura berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Nah, ini masuk ke suku bangsa. Jadi suku bangsanya kebanyakan berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Kaum Baba adalah sebutan bagi keturunan Cina Melayu. Singapura memiliki 4 bahasa resmi, yaitu Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Masyarakat Singapura memiliki budaya jalan kaki. Masuk ke budaya. Tadi kalau budayanya Brunei apa tadi sudah dijelaskan. Nah, sekarang kalau budayanya Singapura itu memiliki budaya jalan kaki. Sekitar 80% masyarakatnya memilih untuk berjalan kaki kemana-mana. Hal ini disebabkan harga kendaraan yaitu mobil dan bahan bakar sangatlah mahal. Kepiting cabai adalah makanan yang sangat digemari oleh masyarakat Singapura. Nah, ini contoh kondisi sosial budayanya di Singapura. Itu saja yang Ustazah sampaikan. Nanti ada tugasnya, silahkan dikerjakan di buku catatan kalian masing-masing, dikumpulkan nanti hari Senin ya. Hari Senin ketika mengambil worksheet untuk pekan depannya ya. Jadi tugasnya tidak usah difotokan di grup WA atau dikirim Japri, tidak usah ya, cukup disimpan dulu di dalam buku ya, ditulis dulu, disimpan dalam buku. Nanti kalau sudah waktu mengumpulkan worksheet ya dan mengambil, nanti silahkan dikumpulkan ke sekolahan. Nah, seperti itu. Terima kasih dari Ustazah. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri pembelajaran kita dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.